warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ta'ala bi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kira-kira jangan berdoa kecewa. Alhamdulillah. Ya bersyukur, alhamdulillah. Kita bersyukur tiap hari, tiap detik kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat Allah berapa banyak, semungkin itu tidak bisa kita pikir, tidak bisa kita menghitung nikmat Allah itu. Kita saat ini memasuki fase yang ketiga, pembebasan dari api. Malam berapa? 25. 22 kan? Bukan 23. 22. Kita malam ini malam ke-22. Saya menyampaikan beberapa hal tentang Al-Quran. Sudah belum disampaikan dengan ustaz-ustaz tentang Al-Quran? Sudah? Belum? Ingin kamu kuat lagi mesti. Puasa tak laki kita? Puasa tak suami kita? Puasanya? Niat apanya? Kalau tak puasa dosa dulu ibu, suruh dulu dia. Nak makan dia, nak kopi buat dia. Lapar dia lagi dia. Ustaz, taat kepada suami itu masuk surga. Iya, kalau dia taat kepada Allah. Kalau dia taat kepada Allah tidak apa-apa, kita lakukan. Jadi kalau suami kita yang tak puasa, dia jalan dia, masak dia, buat kopi dia. Setuju? Setuju? Tak apa, kita setuju. Ini Allah jangan boleh ngomong. Ati Allah, wa ati Rasul. Kita kepada Allah, suami kita tak puasa. Dia bilang, Ustaz, itu kawin itu kamu masak. Yo, kamu nggak beragam loh. Buruh itu beragam. Cuma kalau tahun ini tidak berpuasa, ada beragam pakai kodok. Benar tak? Ya Al-Quran di kodok tidak bisa di kodok. Kalau larangan ibu, pak, dan hati halangan menjadi baik atau halangan ada halangan jangan ngecek ini tidak ngerti halangan itu halangan itu tidak ngerti alasan tetap terjadi ingat tidak kan Bapak-Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalam Al-Quran itu disebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di malam bulan suci Ramadan
maka diturunkannya yang namanya Al-Quran. Untuk apa Allah turunkan Al-Quran? Udah dina sebagai petunjuk untuk manusia. Di situ bukan untuk orang yang bertakwa. Beriman tidak, kalimat itu udah siapa baik untuk membedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil, yang benar. Kan itu benar tak? Benar apa benar? Nah itu jika Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah SAW tidak langsung diturunkan, tidak berangsur-angsur. Berapa? Bu, peringat Al-Quran berapa? Berapa tahun? Bu, apa? Berapa tahun? Hah? Langsung, tidak langsung. Dan selama 30 juz itu tidak langsung. Kok. Nah, Bapak ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Al-Quran turun, setiap Ramadan ini, setiap bulan suci Ramadan, kan kita ini mengenal beberapa kitab suci, bukan Al-Quran baik. Di dalam kitab dijelaskan di situ bahwa suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam, suhuf bukan Al-Quran, suhuf itu untuk dirinya dia. Itu diturunkan Allah pada tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Ketok nih kok. Setel lagi kok. Yang kedua, dari suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam tanggal 6 Ramadan diturunkannya kitab apa? Taurat. Antara suhuf Ibrahim dan Taurat itu berjarak 500 tahun pulang. 500 tahun. Baru turun itu. Nah, dari jarak Taurat ke Zabur itu memakan waktu 700 tahun pada tanggal 16 Ramadan, tanggal 12 Ramadan. 12 Ramadan lagi. Lupa itu Al-Quran. Nah, dari situ turunnya kitab Injil umat Kristiani yang asli, bukan yang sekarang ini. Itu jaraknya lebih kurang 1200 tahun. Lama, 1200 tahun. Kitab ini baru turun. Pasal Nabi yang jauh kamu. Nah, Injil ke Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tanggal 27 Ramadan. Nah, ada tanggal 17 Ramadan ini saya menciptakan kitab ini. Tanggal 27 Ramadan jaraknya antara Injil dengan Al-Quran lebih kurang 620 tahun. 620 tahun. Itu jarak Al-Quran itu. Jadi dalam kekosongan itu lama. Nah, kalau setelah Al-Quran ini turun kepada umat Islam, nah kita sebagai umat Islam ini untuk mentadaburi Al-Quran itu cara kita harus membaca. Kan dalam hadis, saya menyebutkan satu saja. Dalam hadis kan sebutkan 4 golongan yang dirindukan sudah salah satunya ta'il Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran. Maksudnya orang itu
bukan Pak, bukan pemandu ini kali, nggak bukan atap itu, capek dia atap ke sampai paling bukan atap, setahun itu, tidak itu caranya. Baca satu ayat, dua surat, terus lagi, itu yang dipakai, itu kan. Sebab Al-Quran ini orang kita di dalam buku. Kalau kita ingin bebas, ingin terhindar dari siksa kubur, ada empat macam tersebut disibukkan panjang. Salah satunya jangan meninggalkan sholat, yaitu membaca Quran, banyak membaca Al-Quran. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashab. Dan bacalah oleh kamu sekali Al-Quran itu. Fa'inau ya'ti, karena sesungguhnya Al-Quran itu yaumal qiyamah akan datang pasti syafi'an, sebagai penolong syafaat di ashabi, untuk kita yang membaca. Itu cara mentadaburi Al-Quran itu. Di samping kita membaca, mempelajari dulu maknanya, artinya, apa yang kita baca itu, supaya kita mengerti. Dikit-dikit Fatihah itu harus ngerti yang kita baca itu, rukunnya itu. Fatihah kita baca supaya kita itu memang benar-benar. Memang ada perbedaan antara orang awam itu yang masuk ke dalam ilmu tauhid. Itu tasawuf, beda sholatnya, beda. Saya yakin di sini pasti ada orang yang seperti itu. Beda orang yang awam dengan yang sudah masuk situ. Beda, terasa nikmatnya, lemahnya. Kita sholat senang, lagi sholat senang, sudah sholat senang. Itu Pak. Yang maknanya mengartikan membaca artinya harus amal sedikit. Itu bukan Al-Quran. Nah, malam-malam terakhir ini, lalu di mana-mana nggak tahu di masjid sini ada berapa, ada nggak mau kita? Ada, boleh nanya ini, benar? Itu dimakan, makan dia kali. Ada di masjid itu memang khusus mengikat dikasih makan. Ustaz, boleh nggak ibu kita boleh kalau ada tempatnya? Boleh kalau ada tempatnya. Lebih jauh ada khusus ibu-ibu karena sekarang bapaknya, anaknya, dirinya dia kalau tapi harus ada ke masjid itu tetap dijunjung tinggi. Jangan kasih masuk masjid. Nah, pertama ibu aku mengingatkan kembali, kalau masuk masjid ini, kalau melihat itu tampaknya tidak boleh masuk masjid. Yang cakionya tidak tahu di masjid ini kan yang betul apa tuh pengantin itu adalah. Itu harus hati-hati Pak, hati-hati urus tanggung jawab. Udah mana tahu berdosa besar, haram hukumnya. Masuk masjid itu tidak mesti nak nikah di masjid. Kalau ada aulanya tapi mau masuk maka kalau tanpa guru dari kita tidak boleh. Jadi buat hati ibu, ya hati-hatinya itu jangan halangan. Nah, kalau halangan nanti halangan Pak. Masuk masjid ini, tapi halangan. Komplek ini kalau halangan itu banyak. Jadi, nah, iman kita inilah yang dirindukan oleh Allah dan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ini panggilan Allah Subhanahu. Tapi itu nama Allah Subhanahu. Ini banyak yang kita sampaikan di waktu ini. Dulu begini terus ya. Jadi mungkin ini saja yang akan kami sampaikan. Lebih kurang maaf. Selamat menunaikan ibadah saum bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu
ganti-ganti sila, wala